Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Bunia dalam mata kuliah analisa dan desain sistem. Nah, untuk materi kali ini ya saya fokuskan di studi kasus ya, studi kasus untuk pembuatan model IR atau IR diagram dan juga normalisasi. Nah, untuk materi teorinya ya, teorinya teman-teman bisa baca di slide itu sudah cukup lengkap, tetapi ada beberapa simbol dari IRD memang yang belum lengkap di slide-nya. Jadi di sini saya akan coba tambahkan untuk materi simbol-simbol IRD dan juga studi kasus untuk pembuatan IRD dan juga normalisasi. Jadi teman-teman nanti bisa bedakan bagaimana pembuatan basis data menggunakan IRD dan juga bagaimana pembuatan basis data menggunakan normalisasi. Jadi ada bedanya ya. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas tentang simbol-simbol dalam IR diagram. Ya. Nah, simbol dalam IR diagram ada yang pertama yaitu berbentuk persegi panjang seperti ini. Ini kita sebut dengan entity. Lalu persegi panjang dengan dua garis seperti ini kita sebutnya weak entity. Ya, entity ini yang menggambarkan entitas. Misalkan kalau kita ingin merancang basis data untuk kampus, sistem informasi akademik kampus. Nah, berarti apa saja entity-nya gitu. Nah, entity ini adalah orang yang melaksanakannya atau entitas dalam sebuah kampus. Misalkan entitas dalam kampus ini apa? Pertama, mahasiswa itu entitas atau entity ya. Lalu dosen itu entity ya. Lalu ada apa lagi? Mahasiswa itu entity. Lalu mata kuliah itu entity seperti itu ya. Itu jadi kalau dalam IR kita menggambarkannya dalam bentuk entity digambarkan dalam bentuk persegi panjang seperti ini. Nah, kalau weak entity ini adalah entity yang akan ada atau entity yang bergantung terhadap entity utama atau entitas utama yang ini, yang simbol persegi panjang ini. Jadi kalau yang persegi panjang seperti ini atau entity ini kita menyebutnya strong entity, kalau yang garisnya double ini kita menyebutnya weak entity. Ya, jadi weak entity ini bergantung terhadap entity utama atau entity strong. Lalu berbentuk belah ketupat, ini disebutnya relationship gitu ya. Lalu belah ketupat double seperti ini kita sebutnya identifying relationship. Nah, biasanya identifying relationship ini dia akan mengiringi relasi ya, relasi terhadap weak entity. Jadi kalau misalkan entity dengan weak entity itu relasinya biasanya menggunakan identifying relationship. Lalu ada IRD itu ada namanya atribut ya. Atribut ada yang pertama yang modelnya seperti ini adalah atribut derivatif ya. Atribut derivatif ini adalah atribut yang tampil dari atribut utama ya, atribut utama yang bentuknya oval kosong seperti ini disebutnya atribut. Nah, atribut derivatif ini ada karena ada atribut utama. Contohnya misalkan jika atribut utamanya ini adalah tanggal lahir gitu ya, atribut derivatifnya apa? Atribut derivatifnya contohnya umur. Kenapa? Karena umur diambil atau dihitung berdasarkan tanggal lahir. Nah, di sini fungsi dari atribut derivatif. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Lalu atribut primary key adalah bentuk modelnya oval dengan garis bawah seperti ini. Ini disebutnya atribut primary key. Lalu atribut multiply value yaitu atribut dengan model double seperti ini. Kita sebutnya atribut multi value. Ini contohnya seperti yaitu atribut dengan nilai yang banyak. Contohnya kayak gelar, ya gelar misalkan dalam sistem informasi akademik universitas. Nah, di sana ada misalkan entitasnya dosen, dosen memiliki NIM, NIP dosen gitu ya, memiliki nama atributnya. Lalu untuk contoh atribut multivalue-nya gelar. Nah, dosen ini memiliki gelar. Gelar dosen ini bukan hanya satu, misalkan ada gelar di depan gitu ya, doktor, profesor, insinyur, di belakang juga ada banyak gitu, misalkan MM, MCom, MPD seperti itu ya. Jadi atribut yang nilainya banyak atau multi value. Nah, ada juga atribut composite. Nah, contohnya seperti ini. Nah, atribut composite ini adalah contoh dari atribut yang penggabungan. Contohnya nama gitu ya. Nah, misalkan di sini atributnya nama gitu ya.
Maka, kompositnya gitu, nama depan, nama tengah, nama belakang. Nah, seperti itu. Itu contoh dari atribut komposit. Nah, ini contoh dari simbol-simbol IR yang tidak ada di slide ya, teman-teman. Jadi nanti ini materinya akan saya upload. Nah, ini tadi jenis-jenis atribut. Yang pertama key, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Nah, contoh atribut kunci adalah NIM mahasiswa. Jadi entitasnya namanya mahasiswa, mahasiswa punya atribut yaitu NIM, nama gitu ya. Nah, mana atribut yang merupakan kunci? Nah, atribut yang merupakan kunci adalah NIM gitu ya. Jadi eh, di sini mahasiswa memiliki atribut kunci yaitu NIM. Jadi kunci itu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas atau entity secara unik. Lalu atribut simple yaitu atribut yang bernilai tunggal, ya. Lalu atribut multi value yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai yang nilainya banyak gitu ya. Pada gambar nih contohnya seperti ini. Misalkan ini atributnya pegawai gitu ya. Pegawai punya need sebagai kunci, atribut kunci ya. Berarti tidak akan ada yang sama gitu ya setiap pegawai need. Maka untuk penggambaran atribut kuncinya menggunakan garis bawah. Nah, pegawai punya nama. Nah, pegawai juga punya tanggal lahir. Ya, pegawai punya gelar. Nah, gelar ini bisa multi value nilainya. Ya, jenis atributnya. Nah, contoh atribut lanjutan. Atribut composite, yaitu suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Nah, contohnya seperti nama ya. Pegawai punya nama. Nah, kalau misalkan uh, ini tadi adalah nama dibuatkan atribut tunggal, berarti nama walaupun namanya terdiri dari 3 kata gitu ya, maka dituliskan dalam satu tampilan atau field form. Ya, misalkan ada formulir, berarti namanya ditulis secara langsung dalam satu kotak formulir gitu ya. Tetapi kalau jenis atributnya composite berarti namanya itu dipisah menjadi 3 kolom. Ya, misalkan sini pegawai punya nama, nah nama ini ada nama depan, ada nama tengah, ada nama belakang, ini dipisah kolom pada saat penulisannya di desain basis datanya ya. Jadi nama ini ada nama depan, ada nama tengah, dan nama belakang. Ini diinputkan secara masing-masing. Nah, atribut derivatif yang tadi ya, suatu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Nah, contohnya ini pegawai punya tanggal lahir. Nah, umur akan otomatis tampil dan dihitung berdasarkan tanggal lahir. Seperti ini. Nah, umur ini tidak akan ada jika tidak ada tanggal lahir. Jadi dia bergantung terhadap tanggal lahir. Maka untuk penulisan atributnya atau penggambaran atributnya, maka dibuatkan dengan simbol atribut derivatif. Ya, seperti ini. Nah, ini contoh analisa kasus perpustakaan untuk pembuatan IRD ya. Yang pertama misalkan jadi teman-teman harus dipahami pada saat kita membuat IR diagram atau membuat basis data menggunakan IR atau entity relationship diagram maupun menggunakan normalisasi berarti kita langkah awal adalah kita ambil dokumen dalam tempat riset. Misalkan di sini kita riset di perpustakaan. Nah, perpustakaan ini punya daftar anggota. Perpustakaan punya daftar buku, gitu ya. Kalau kalian pergi ke perpustakaan pasti ada semua ini. Lalu perpustakaan punya namanya data peminjaman buku, seperti ini. Berarti ini berdasarkan dari 3 dokumen, yaitu dokumen daftar anggota, dokumen daftar perpustakaan, dan dokumen peminjaman buku. Atau misalkan kalian akan membuat IRD atau basis data misalkan di bagian gudang gitu ya. Nah, di gudang punya apa? Di gudang ini kalian akan membuat basis data untuk keluar masuk barang atau pendataan stok barang gitu ya. Berarti ada dokumen masukannya apa? Yaitu dokumen masuk barang, dokumen keluar barang, dan daftar dokumen stok barang. Nah, ini dokumen ini yang kalian analisa untuk dibuatkan IRD. Nah, ini kita contohnya ya. Contoh sederhana untuk perpustakaan, misalkan ini ada dokumen daftar anggota perpustakaan, ada dokumen daftar buku perpustakaan, dan juga ada dokumen bukti peminjaman buku. Nah, ini. Nah, di sini kita perhatikan. Jadi pada saat kita menganalisis, kita analisis berarti entitasnya apa? Oh, ada anggota gitu ya, dan juga ada buku. Nah, peminjaman ini terbentuk berdasarkan buku dan anggota. Jadi anggota yang melakukan peminjaman buku, benar ya? Nah, dari sini kita analisis kembali.
kira-kira untuk entitas anggota, atributnya apa saja dari dokumen ini? Oh, di entitas anggota, atributnya ada kode anggota dan nama. Di entitas buku, atributnya ada kode buku, ada judul, dan juga stok buku. Nah, di bukti peminjaman, di sini, di bukti peminjaman ada atributnya nomor pinjam, tanggal pinjam, ya, nomor anggota ini harus berdasarkan kode anggota ya, sama. Lalu ada kode buku, judul buku, jumlah buku, dan juga tanggal kembali di sini. Nah, ini ya, kalau kita buatkan diagram IRD-nya, tadi kan di sini pertama entitas buku disebutkan digambarkan dalam bentuk persegi panjang gitu ya. Buku tadi memiliki apa? Buku memiliki kode buku. Kode buku ini bertipe kunci atau atribut kunci, lalu ada judul buku dan juga stok ya. Lalu ada entitas anggota sini ya. Entitas anggota, ada kode anggota dan juga nama. Nah, di sini teman-teman kode anggota harusnya di garis bawah ya, karena di sini merupakan kunci juga, gitu ya. Nanti silakan ditambahkan ya. Nah, di sini berarti hubungannya apa antara anggota dengan buku? Oh, anggota akan melakukan peminjaman buku atau anggota meminjam buku. Kalau kita baca yang dari kanan dari anggota berarti anggota meminjam buku. Kalau dari kiri berarti buku dipinjam anggota, dipinjam oleh anggota gitu ya. Tapi lebih mudahnya anggota meminjam buku. Nah, apa relasinya gitu ya? Ini kan yang tadi bentuk belah ketupat ini kita menyebutnya relasi ya, relasi. Jadi yang menghubungkan antara entitas anggota dengan entitas buku. Maka di sini satu anggota boleh meminjam lebih dari satu buku. Ya, jadi one to many. Nah, pada saat proses relasi meminjam gitu ya, maka dia ada nomor pinjam ya, ada nomor pinjam, ada kode buku, ada kode anggota, ada tanggal pinjam dan juga jumlah. Ini di ST ini nomor pinjam ya teman-teman. Mohon maaf ini salah. Jadi di sini nomor pinjam, ada jumlah pinjam, ada tanggal pinjam, ada kode anggota dan juga kode buku. Nah, ini contoh pembuatan IRD berdasarkan ini ya. Nah, berikutnya, nah ini kita lihat contoh kasus untuk normalisasi ya di sini. Jadi dokumennya masih sama yang tadi ya, daftar anggota perpustakaan, lalu daftar buku perpustakaan dan juga bukti peminjaman buku di perpustakaan. Nah, ini kalau kita buatkan normalisasinya, nanti teman-teman dibaca untuk normalisasi itu ada beberapa bentuk normalisasi. Yang pertama adalah bentuk anormal form atau bentuk tidak normal. Lalu dari bentuk tidak normal kita buatkan bentuk normal pertama atau first normal form, lalu kita buatkan bentuk normal kedua, lalu kita buatkan bentuk normal ketiga atau 3NF, lalu bentuk BCNF, 4NF, dan juga 5NF. Itu tahapannya. Tapi biasanya sampai bentuk 3NF itu sudah normal, gitu ya, basis datanya. Nah, kita lihat di sini, ini dokumennya, daftar anggota, daftar buku, dan juga bukti peminjaman buku. Nah, kalau dia IRD, kita bisa langsung buat. Ya, kita bisa langsung buat relasinya seperti ini atau gambar IRD-nya. Nah, kalau dia normalisasi, kita kan sudah analisis. Kalau dia kalau IRD kita cari dulu entitasnya gitu ya. Setelah cari entitas kita tentukan atributnya, baru kita tentukan relasinya gitu. Kalau dia normalisasi berarti kita tentukan langsung seluruh elemen datanya atau kalau IRD itu atribut. Nah, di normalisasi itu kita sebutnya elemen data. Ya. Nah, di sini di anggota berarti ada kode anggota, ada nama anggota, ada kode buku, judul, stok buku, di peminjaman ada tanggal pinjam, nomor anggota, kode buku, judul buku, jumlah buku, dan tanggal kembali. Nah, tahapan pertama kita buat bentuk tidak normal. Nah, di bentuk tidak normal ini semuanya kita masukkan, yang rangkap maupun yang tidak rangkap. Contoh, di sini yang rangkap mana? Kode anggota ada di daftar anggota dan juga kode anggota ada di bukti peminjaman. Ada lagi kode buku di daftar buku dan juga ada kode buku di daftar peminjaman. Ini kan sama. Nah, ini harus ditulis semua. Kode anggota, kode buku.
Seperti itu. Jadi seluruh datanya kita masukkan seluruhnya di bentuk tidak normal. Nah, nanti setelah bentuk tidak normal, kita buatkan ke bentuk 1NF atau satu normal atau bentuk normal pertama gitu ya. Nah, di bentuk normal pertama, seluruh data yang rangkap ya, yang rangkap itu dihilangkan. Berarti tidak ada lagi nih untuk kode anggota dan kode buku ya, hanya sekali aja kode anggota, kode buku dan juga nomor pinjam. Jadi di bentuk pertama atau bentuk 1NF ini kita menghilangkan bentuk yang ganda, lalu kita berikan kunci kandidat atau calon kunci, masih calon kunci ya, calon kunci terhadap elemen yang memang bisa kita jadikan kunci, contohnya kode anggota. Nah, cara penentuan kunci, calon kunci ini adalah usahakan field tersebut tidak pernah ada yang sama. Contoh, kalau nama ya, misalkan dalam sistem informasi perpustakaan anggota ada kemungkinan namanya akan sama ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan judul buku ada juga kemungkinan judulnya sama, hanya berbeda di pengarang gitu ya. Maka di sini kode anggota, kode buku dan nomor pinjam ini kita jadikan calon kunci. Nah, data yang sama dihilangkan. Seperti ini ya. Nah, dari 1NF kita transformasikan ke 2NF. Nah, di 2NF dia sudah dipecah menjadi tabel. Ya, jadi kode anggota dengan nama anggota, tabel buku dengan kode judul buku dan stok buku, dan tabel pinjam ya dari nomor pinjam, tanggal pinjam, jumlah dan tanggal kembali. Nah, kita buatkan di 2NM ini relasi. Relasinya apa? Relasinya yaitu dari tabel anggota ke tabel kode anggota ke tabel pinjam dan juga kode buku pada tabel buku kita relasikan ke kode buku pada tabel pinjam seperti ini. Jadi ini yang tadi kandidat kunci kandidat sudah menjadi primary key di 2NF yaitu kode anggota, nomor pinjam dan kode buku. Karena tabel anggota dan tabel buku akan berelasi, maka pada tabel pinjam kita buatkan yang namanya foreign key. Nah, foreign key adalah primary key pada tabel anggota menjadi foreign key pada tabel peminjaman. Atau kode buku primary key pada tabel buku menjadi kode buku dengan foreign key atau kunci tamu pada tabel pinjam. Nah, ini ada relasinya. Artinya apa? Satu anggota hanya boleh meminjam satu kali ya. Nah, tetapi dalam satu nomor pinjam itu satu nomor pinjam boleh meminjam banyak buku. Jadi satu anggota dia hanya melakukan satu transaksi peminjaman, tetapi dalam satu kali pinjam dia boleh meminjam banyak buku. Ini contoh 2NF. Ya. Dari 2NF, karena ini masih kode buku ini adalah masih one to many, artinya dalam satu tabel pinjam boleh membeli atau boleh meminjam banyak buku, maka kita buatkan dalam bentuk 3NF. Artinya di sini dalam tabel pinjam kita pecah menjadi tabel detail pinjam. Ini untuk apa? Untuk mendetailkan buku-buku apa saja nanti yang dipinjam dalam satu nomor pinjam, ya. Jadi satu anggota hanya boleh meminjam satu. Nah, tabel buku yang dipinjam karena sini satu tabel pinjam boleh meminjam banyak buku, maka di sini dibuatkan tabel detail pinjam untuk mendetailkan buku apa saja yang terdapat dalam satu nomor pinjam. Seperti itu ya. Nah, sekian untuk contoh studi kasus dari normalisasi dan juga IRD. Jika ada yang belum dipahami, silahkan teman-teman boleh menanyakan via grup ya untuk diskusi. Oke, baik saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.